Kita buka kitab kita masing-masing, Mazmur 73. Karena ayat ini cukup panjang, maka alangkah baiknya kita baca secara bergantian. Kenapa perlu kita baca semua? Paling tidak kita mengerti alur dari firman ini, sehingga kita bisa mulai memahami apa yang akan kita bahas pada hari ini. Mazmur 73, mari kita langsung saja. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap. Terlebih dahulu saya baca Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Sama-sama 2-3 ya. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan pekerjaannya. Haleluya. Nah, tema firman Tuhan pada hari ini adalah dorongan untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi pasal 73 ini, ketika kita sudah membaca tadi, ini adalah sebuah pergumulan seorang anak Tuhan. Dan anak Tuhan ini adalah seorang pelayan Tuhan. Ini adalah perenungan Asaf. Asaf adalah 3 dari pemimpin musik yang diangkat oleh Daud melayani di dalam rumah Tuhan.
Jadi ketika dia melayani, dia berpikir bahwa perjalanannya itu akan berbeda dari umat Israel. Karena yang namanya melayani kan berarti dekat dengan Tuhan. Berarti Tuhan memperlakukan lebih dari yang lain. Dan ternyata berbeda seperti yang dia pikirkan. Jadi Mazmur 73 ini adalah pengalaman spiritual anak Tuhan juga. Kalau kita lihat Mazmur 73 ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi Mazmur 73 ayat 1 ini adalah kesimpulan sebenarnya dari semua ayat. Jadi kalau dalam istilah mengarang cerita, ada istilah prolepsi kalau nggak salah, dikoreksi kalau salah. Itu ceritanya, kesimpulannya ditaruh duluan di atas, lalu diceritakan begitu rupa. Nah ternyata anak Tuhan ini dalam ayat 1 ini bukanlah orang yang jahat. Dia adalah seorang yang cinta Tuhan. Dikatakan dia adalah orang yang tulus dan bersih hatinya. Artinya dia seorang anak Tuhan yang berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, orang yang berjuang, yang dekat dengan Tuhan, yang hidup dalam pelayanan Tuhan juga punya pergumulan dalam hidupnya menghadapi hidup ini. Apalagi yang tidak dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan saja masih bergumul dalam perjuangan spiritualnya. Apalagi orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan akan mendorong kita, baik kita orang yang cinta Tuhan, hidup di dalam pelayanan, baik kita orang yang jemaat, atau bahkan kita orang yang masih belum kenal Tuhan. Ayat ini mendorong kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena walaupun kita orang yang cinta Tuhan, atau kita ini orang yang hanya Kristen KTP, persoalan ini akan menjadi pertanyaan bagi kita. Tetapi kita akan menemukan jawaban kalau kita dekat pada Tuhan. Amin. Kita akan menemukan jawaban kalau kita dekat pada Tuhan. Semakin mendekat pada Tuhan, kita didorong mendekat pada Tuhan. Baik kita seorang pelayan Tuhan, baik kita jemaat biasa, baik kita mungkin tergolong orang Kristen yang tidak tahu apa-apa. Firman Tuhan ini mendorong kita supaya kita mengerti, memahami apa hidup itu sebenarnya. Karena bukan hanya orang jahat yang bertanya-tanya tentang kehidupan, orang yang hidup di dalam pelayanan pun tidak lepas dari pertanyaan-pertanyaan. Tapi kuncinya supaya kita menemukan jawabannya, satu-satunya kita harus tanya Tuhan. Satu-satunya kita harus mendekat pada Tuhan. Tidak ada jawaban di luar sana. Jawabannya adalah
kepada Sang Pencipta hidup kita. Makanya ayat ini mendorong kita, dekatkanlah diri pada Tuhan supaya tahu semua ada apa sebenarnya, apa arti hidup ini sebenarnya. Ini Asaf ini, dia hidup bergelut di dalam pelayanan. Seorang musisi itu saudara-saudara, dia andai kata dia tidak di luar Tuhan, dia itu antara, andai kata ini bukan orang percaya ya, seorang musisi itu, dia sedikit berseberangan antara yang jiwani dan yang rohani. Ya, itu dekat. Hanya sedikit menyeberang, tapi dia tidak bisa menyeberang tanpa Yesus. Karena Yesuslah yang jalan itu sendiri, menyeberangkan seseorang ke situ. Tapi seorang pemusik itu, dia punya kemampuan spiritual lah kita sebut, karena jiwa itu sifatnya spiritual. Nah, apalagi dia seorang anak Tuhan. Dia sudah berhubungan dengan Tuhan senantiasa, tapi masih saja dia mengalami masalah-masalah sehingga dia muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Karena itu Bapak Ibu, apa dampak jika kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan? Jadi firman Tuhan beberapa bulan ini mengajak kita, kalau kita berjalan dengan Allah, jadi firman Tuhan bulan-bulan ini supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Apa manfaat jika kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan? Nah, yang pertama kita lihat, kalau kita lihat di dalam ayat 2 sampai 16, bisa dibaca ulang lagi. Biasanya yang cepat membaca, Mak Jer silahkan dulu. Ayat 2 sampai 16. Dari ayat 2 sampai 16 kita melihat apa dampak jika kita mendekatkan diri pada Tuhan. Ya, ayat 2 sampai 16. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Iya, sampai di situ. Terima kasih Bu. Nanti saya jelaskan saja karena ayatnya panjang dan waktu kita singkat. Nah, yang pertama kita lihat, kalau kita lihat ayat 2 sampai 16, di situ banyak kita temukan keraguan dan kebingungan. Ragu-ragu dan bingung. Jadi seorang anak Tuhan kadangkala begini. Dia meneteskan air mata, dia bertanya-tanya. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh tuh ikut Tuhan saja begini, apalagi yang tidak sungguh-sungguh. Makanya baik orang yang tidak sungguh-sungguh maupun yang sungguh-sungguh, intinya mendekat pada Tuhan supaya tahu jawabannya. Jadi dari ayat 2 sampai 16 kita lihat kesimpulannya adalah kalau kita mendekat pada Tuhan, kita terhindar dari keraguan dan kebingungan. Kalau kita lihat ayat 2 sampai ayat 3 Bapak Ibu di sana, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset,
nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya, mujur, beruntung. Hampir aku tergelincir katanya, terpeleset. Jadi yang pertama kita lihat Bapak Ibu, bahaya iri hati terhadap orang fasik. Kalau kita anak Tuhan, jangan iri hati pada orang fasik. Itu berbahaya. Orang yang tidak percaya. Banyak pertanyaan-pertanyaan seorang anak Tuhan ini. Dia merenung di rumah, mungkin di kasurnya pun kadangkala dia meneteskan air mata. Sementara dia berusaha berjalan bersama dengan Tuhan, dia bandingkan dirinya dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan. Kenapa fasik ini begini? Akhirnya muncul iri hati. Ini tidak jarang dialami oleh anak Tuhan. Asaf, seorang pelayan Tuhan, juga mengalami hal yang sama. Demikian juga orang-orang Kristen. Sepertinya kita bisa iri hati melihat pencapaian, kesuksesan orang-orang lain, sementara mereka dengan mudah mencapai, kita susah payah. Pasti seorang anak Tuhan yang rindu mengerti kehendak Tuhan pasti punya pertanyaan ini. Nah, inilah dampak jika kita mendekat pada Tuhan, kita terhindar dari keraguan. Kita terhindar dari iri hati terhadap orang fasik ini. Kemudian yang kedua, ayat 4 sampai 12, kalau kita baca di sana ayat 4 sampai 12, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Bukan berarti orang gemuk ya orang fasik, Bapak Ibu ya. Bersyukur orang gemuk, amin. Tapi ini adalah orang yang sudah berdosa tapi tidak ada masalah, begitu maksudnya. Jadi firman ini bukan menghukum Bapak Ibu yang gemuk. Karena saya pun berat badan saya tambah ya. Kalau Nicholas setiap malam minggu timbang, ada timbangan di situ. Bukan itu maksudnya. Ya. Lalu kita lihat ayat 5, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Tidak kena tulah, tidak kena penyakit, tidak kena malapetaka, begitu. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap, dan dengan sangkaan mereka menyindir, mengata-ngatai dengan jahatnya. Nah, mereka menyindir, apalagi yang disindir adalah orang percaya. Percuma kau ikut Tuhan. Nah, mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Bahkan mereka melawan Tuhan. Sepertinya nggak ada masalah. Ini pergumulan Asaf, seorang pelayan. Dia bergelut di bidang bergelut bagaimana mendapat inspirasi dalam pelayanan. Berarti hubungannya dengan Tuhan ini kuat, begitu. Tapi ternyata tidak lepas dari keraguan ini.
Ayat 11, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Nah, lalu kita lihat yang kedua, kesulitan dalam memahami ketidakadilan. Tidak adil Tuhan itu. Aku sudah begini, aku sudah begini. Apalagi yang tidak sungguh-sungguh nggak ikut Tuhan, wajar-wajar saja. Ini orang konteksnya yang sudah sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, ingin hidup seperti Yesus, begitu. Tetapi keadilan Tuhan ini seringkali kita pertanyakan. Muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Bapak Ibu bisa bayangkan seperti ini Bapak Ibu di apa? Bukan sedang apa ya? Sedang memikirkan yang lain, tetapi ini pergolakan dengan Tuhan ini, ya. Kenapa Tuhan? Katanya Engkau adil. Lalu kita bandingkan diri kita dengan orang yang tidak pernah ke gereja. Orang yang hidup dalam dosa. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sementara anak Tuhan ini ada sebuah pergumulan. Lalu kita lihat yang berikut adalah ayat yang ke-13-14. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ini akhirnya dia protes ini. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan. Sia-sia berarti. Apakah aku salah jalan ini? Apakah aku salah ambil keputusan? Jangan-jangan itu hanya emosiku saja yang ikut Tuhan itu. Jangan-jangan orang lain benar. Bisa itu berperang dalam pikiran kita. Jadi ketika seperti lagu tadi diangkat, kita itu kadang ada di titik di mana kita meragukan keadilan Tuhan. Sia-sia kalau begitu. Karena kita membandingkan dengan diri orang lain. Standar kita seringkali menjadi apa yang dicapai oleh orang lain. Kita nggak bisa menyangkali diri kita. Kita bisa seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan standar yang ingin kita capai adalah orang lain. Kita lupa bahwa standar kita adalah Tuhan. Tapi kadang itu terabaikan. Akhirnya muncullah pemikiran sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Bukankah aku Tuhan seringkali berdoa, ubah hatiku seputih salju. Dan kita membasuh tangan kita, artinya pekerjaan kita, pekerjaan-pekerjaan yang halal, yang benar, yang sesuai kehendak Tuhan. Tapi seringkali juga pertanyaan datang, Tuhan itu tidak adil. Kenapa sepanjang hari aku kena tulah, padahal aku menjaga hatiku bersih? Kadangkala aku tahu bahwa bangun pagi, aku harus berkata, haleluya, puji Tuhan, hari yang baik. Tetapi kenyataannya begitu berat. Tidak semudah apa yang disampaikan oleh pengkhotbah. Bahkan pengkhotbah itu sendiri belum tentu juga melakukan. Belum tentu bisa berhasil.
Bukankah setiap pagi seharusnya kita berkata, puji Tuhan, hari yang indah, aku bersyukur buat anugerah Tuhan. Tapi kita nggak bisa menyangkal, pagi-pagi kita bangun, tidak semudah apa yang disampaikan. Berat. Siang malam kita ada pergolakan dalam hati kita. Ini pengalaman Asaf, seorang pelayan Tuhan itu. Lalu yang berikut kita lihat Bapak Ibu. Ayat 15 sampai 16. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Artinya adalah Asaf ini pergumulan di dalam batin masih. Bertanya-tanya dalam pikiran. Belum lewat ucapan. Karena sampai lewat ucapan pasti didengar oleh anak-anak Tuhan yang lain. Karena Asaf seorang pelayan Tuhan yang dilihat oleh umat Tuhan itu adalah figur yang patut dicontoh. Nah, figur yang patut dicontoh pun punya pergumulan dalam hidupnya. Ternyata dalam pemikirannya punya peperangan karena melihat orang lain. Sepertinya susah, orang lain mudah. Ini kan bisa membuat hati kita remuk. Di mana engkau Tuhan? Dan pemazmur berkata, seandainya aku berkata-kata seperti itu. Berkata-kata artinya sempat keluar dari mulutku didengar orang. Sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Apa nanti kata orang-orang, orang percaya yang lain? Ay dia do songna do apa di dokos ya do bah. Kecewa di mana apa mengutot Tuhan, apa imana nama nang sihutonannya Tuhan. Sihutonannya. Bahasa dokos ini hubege siapa mangan nak. Ibu rabura imana do Tuhan. Bah, ido, begitu. Nah si Asaf ini jaga jangan sampai perkataannya itu melemahkan anak Tuhan. Itu pergumulan di dalam pikirannya. Ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Karena pertanyaan itu hanya di seputar dia, pikirannya, kemudian dibandingkan dengan orang lain. Lalu yang berikut Bapak Ibu, mengapa kita harus mendekat pada Tuhan? Yang pertama, supaya kita terhindar dari keraguan dan kebingungan. Ini keraguan dan kebingungan yang sedang terjadi, ayat 2 sampai 16. Lalu yang kedua, nah ayat yang meneguhkan kita, Amsal 3:5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, tidak sedikit waktu kita seringkali kita memahami Tuhan dengan pengertian kita sendiri. Dengan pengertian kita sendiri. Akhirnya kita terpojok. Terintimidasi. Seorang Asaf yang dipilih oleh Raja Daud. Seorang yang ahli. Tetapi dia punya masalah seperti ini. Kita pun punya seperti ini. Ini seringkali muncul dalam hidup kita, melemahkan langkah-langkah kita. Kita meragukan keputusan-keputusan kita. Kita memojokkan diri kita. Memang kita harus menyadari kelemahan-kelemahan kita, kesalahan-kesalahan kita. Tetapi alangkah baiknya, mari kita lihat yang kedua ini. Yang kedua,
ayat 17 sampai ayat 22. Tolong dibaca oleh Nicholas dengan suara yang kuat. Ayat 17 sampai 22. Ayat 17 sampai 22. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Iya. Nah, apa dampak jika kita makin mendekat pada Tuhan? Yakub pernah dikejar-kejar oleh abangnya Esau. Dia pergi ke rumah pamannya Laban. Dia tidak tahu, dia melewati padang gurun. Di padang gurun ada binatang buas. Betapa hatinya sedih. Saya adiknya mau dibunuh. Ketika dia berjalan terus, dia kemalaman dan dia tidur. Dia mengambil batu menjadi bantalnya. Dia tahu tentang Allah, tentang Yahweh, tentang Tuhan. Tetapi dia punya pengalaman seperti ini. Nah, ketika dia tidur, dia berbantalkan batu. Maka malam-malam dia bermimpi dari langit sampai ke tempat dia tidur. Ada tangga. Malaikat turun naik. Malaikat turun naik. Wah, ini adalah rumah Tuhan. Maka tempat itu disebut apa? Betel, rumah Allah. Betapa keluh hatinya. Betapa sedih hatinya. Betapa menderitanya dia. Makanya ada seorang hamba Tuhan mau mengkhotbahkan kisah itu. Ada seorang jemaat yang seorang pencipta lagu. Coba ciptakan dulu sebuah lagu lewat kisah ini. Maka terciptalah lagu yang terkenal. Nearer my God to thee. Makin dekat Tuhan kepadamu. Bahasa Batak. Jonok Tuho Tuhan tangi aki nang di dalam namaul hodong aki. Itu bagus teksnya itu kalau dalam bahasa aslinya. Nah, akhirnya dia mendapatkan kekuatan. Nah, kenapa kita harus dekat pada Tuhan? Asaf ini menuntun kita supaya tidak ada keraguan dalam hati kita sebagai seorang anak Tuhan. Pengalaman Asaf ini menuntun kita untuk melenyapkan keraguan itu. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, ayat 17 sampai 22. Mengapa kita harus makin dekat pada Tuhan? Makin dekat Tuhan. Supaya apa? Mengalami perubahan perspektif, sudut pandang. Sudut pandang kita yang membuat pertanyaan itu banyak. Karena sudut pandang kita itu, tolok ukur kita itu orang, dunia. Nah, dikatakan saudara-saudara di dalam ayat yang, nah ketika orang ini tadi Bapak Ibu lihat ini,
Dia memikirkan, membandingkan dirinya dengan orang lain, hidup orang lain, pencapaian orang lain. Dia lupa bahwa seorang anak Tuhan itu telah disampaikan Tuhan firman-Nya. Dalam perjanjian baru Rasul Paulus berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seringkali kita lupa itu. Bagi orang-orang yang mengasihinya. Ayat 1 tadi dikatakan pendahuluannya, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya, yaitu orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Allah turut bekerja, tapi kita seringkali lupa tentang janji itu. Sampai dia naik ke atas gunung Tuhan. Artinya dia naik terus dia mau melihat apa yang dia lihat itu, dia mau melihatnya seperti Tuhan melihat. Kalau saya melihat dengan cara pandangku, aku banyak keraguan. Aku banyak pertanyaan. Aku makan hati menghadapi ini semua. Tetapi ketika Asaf itu mendekat pada Tuhan, dia melihat bagaimana Tuhan melihat ini semua. Kalau selama ini cara pandangku begini, bagaimana aku bisa melihat? Nah, bagaimana sudut pandang Tuhan tentang apa yang ku keluhkan ini, apa yang ku pergumulkan ini? Dikatakan di dalam ayat 17, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Artinya kita harus masuk ke tempat kudus Allah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Dia berjalan tidak menjadi lelah. Dia berlari tidak menjadi lesu. Dia terbang bagaikan burung Raja Wali. Itu apa maksudnya? Itu adalah konteks penyembahan. Tahapan-tahapan dalam penyembahan. Jadi kita bagaikan mengepakkan sayap kita. Jadi kalau Bapak Ibu dalam penyembahan, terus kepakkan sayapmu sampai kuat, sampai saudara bisa mencapai hadirat Allah. Dan di dalam hadirat Allah, kita akan melihat seperti Tuhan melihat. Sampai dalam penyembahan, Asaf itu naik terus. Untuk naik itu butuh tenaga, Bapak Ibu. Butuh tekad, butuh perjuangan, butuh usaha. Jadi jangan pikir Bapak Ibu dalam ibadah itu hanya begitu-begitu, enggak. Itu sebuah perjuangan. Terus sampai ke tahap tenang di atas. Pengalaman anak-anak Tuhan yang berdoa mungkin di rumah sedikit banyak bisa mengerti. Untuk mencapai hadirat Tuhan itu ada tahapan-tahapannya. Mungkin ngantuk dilawan, atau rasa bosan, atau keraguan-raguan, pikiran berperang. Berperang. Tapi terus dikepakkan sayapnya, naik terus. Naik terus, naik terus. Sampai saudara terbang naik tenang di atas. Saudara mengalami hadirat Allah. Saudara bisa melihat di dalam hadirat Allah itu. Saudara melihat di pendapat Tuhan tentang ini semua. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dari tempat kudus Allah, aku memperhatikan. Jadi kita lihat yang pertama,
ada pencerahan di tempat kudus Allah. Tuhan memberikan pencerahan. Tuhan memberikan penerangan. Kalau kita tidak naik ke gunung Allah, sudut pandang kita sama seperti sudut pandang dunia ini. Makanya kenapa banyak anak Tuhan habis waktunya hanya untuk bertanya-tanya, mencari keadilan Tuhan. Dekatlah pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makanya ini harus segera didorong kita semua dekat pada Tuhan. Karena kehidupan ini begitu keras. Saudara akan digilas nanti oleh iri hati, oleh pertanyaan. Saudara lihat orang berdosa begitu makmur, begitu sukses, mudah pencapaiannya. Saudara harus naik melihat dari perspektifnya Tuhan. Karena keberhasilan menurut definisinya Tuhan belum tentu sama dengan keberhasilan menurut definisi dunia ini. Saudara tahu Yeremia adalah nabi besar. Ada 5 kitab nabi besar dalam Alkitab. Yesaya, Yeremia, Ratapan 2 kitabnya, Daniel, Yehezkiel. Yeremia itu nabi besar. Dia adalah nabi air mata. Tetapi tak seorang pun jemaat Tuhan yang berhasil sadar dibuat oleh air matanya. Jadi sudut pandang kita beda dengan sudut pandangnya Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau, Yeremia sudah menjalankan tugasnya. Kita ini semua menjalankan tugas kita di dunia ini. Sebagai seorang suami, jalankan tugasmu sebagai seorang suami. Seorang istri, jalankan tugasmu seperti seorang istri. Dan anak juga demikian. Karena semua adalah pertanggungjawaban. Makanya waktu kami berkunjung ke tempat Pak Sitanggang kemarin di Bangun Duluk. Itu apa arti hidup itu sebenarnya? Orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita, itu tanggung jawab kita. Kalau Tuhan kasih keturunan, berarti kita bersama-sama dengan mereka. Nanti satu waktu mereka akan meninggalkan kita. Bahkan kita, pasangan ini akan, salah satu dari 2 ini akan pergi, tinggal 1. Akhirnya, saya kembali. Misalnya kalau saya belakangan, contohnya, berarti saya lahir ke dunia sendiri dan kembali juga sendiri. Semua sendiri. Jadi ketika Tuhan tambahkan kepada kita pasangan, tambahkan anak, itu tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita seringkali ingin mengikuti orang lain. Kita ingin bebas. Tapi kebebasan yang kita inginkan seringkali membuat kita terikat. Bukankah Adam juga ingin bebas? Justru dia jatuh dalam dosa. Kebebasan dalam Tuhan adalah ketika dia melakukan kehendak Tuhan. Nah, pencerahan, saudara akan mendapat pencerahan. Saudara akan mengalami perubahan sudut pandang. Ada penyegaran. Wah, oh Tuhan, terima kasih. Lalu yang kedua, apa yang terjadi? Saudara akan punya pemahaman tentang akhir hidup orang fasik, di mana saudara iri hati terhadapnya. Ayat 18 dan 19. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Ternyata orang yang dimana dia iri hati, ternyata orang itu dalam keadaan berbahaya.
Sementara tadinya dia iri hati. Ternyata orang tempat dia iri hati itu statusnya menakutkan. Statusnya sangat berbahaya. Bagaimana kita mengagumi orang yang statusnya berbahaya? Itu tahu dari mana Asaf ini? Ketika dia makin dekat pada Tuhan. Makin dekat. Sudut pandangnya diubah oleh Tuhan. Dan akhirnya juga kita lihat dalam ayat 21 dan 22. Ketika hatiku merasa pahit. Kalau kita baca di dalam terjemahan yang lain, Bapak Ibu, ayat 21. Ketika aku merasa kesal dan hatiku seperti tertusuk. Dia itu kesal sama siapa? Dia itu pahit sama siapa? Kesadaran akan kebodohan sendiri. Dia itu kesal sama dirinya. Begini ternyata. Begini ternyata. Dia kecewa sama diri sendiri. Dia kesal sama diri sendiri. Kenapa aku berpikir seperti itu? Kenapa aku harus meneteskan air mata supaya aku bisa mengejar standar mereka? Malu dia ketika dia melihat dari sudut pandang Tuhan, dia merasa malu. Orang yang mencapai hadirat Tuhan, dia akan kadang malu terhadap diri sendiri. Aduh, memalukan ya Tuhan apa yang kulakukan ini. Oh, ternyata begitu ya. Makanya perlu dekat pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Supaya saudara tidak bingung bagaimana seorang anak Tuhan itu sebenarnya. Dia tak pernah, tak pernah dia janji selalu kan hujan. Tak pernah dia janji selalu kan panas. Tapi dia janji memberi kekuatan. Dia tidak berjanji akan selalu diberkati ketika ikut Tuhan. Dia juga tidak berjanji akan selalu ada masalah ketika ikut Tuhan. Tapi dia berjanji, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan, hidup berjalan bersama dengan Allah. Apalagi, kalaupun ada masalah, kalau berjalan bersama Allah, kita akan bisa hadapi. Kesadaran akan kebodohan sendiri. Akhirnya dia sadar. Bodoh kali aku ini ternyata. Akhirnya dia digambarkan di sini. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Seperti bodoh begitu. Ternyata begitu Tuhan ya. Ini pernah saya sampaikan kepada kita, satu kesaksian seorang anak Tuhan, bagaimana sudut pandang Tuhan dengan sudut pandang orang. Satu waktu ada seorang anak Tuhan, kebetulan dia bergereja di mana mereka anti terhadap suara Tuhan. Dia satu jemaat ini karena rindu sama Tuhan, akhirnya Tuhan melawat dia. Dia bisa berdialog dengan Tuhan. Lalu satu waktu dia tubuhnya lemah, dia berkata, Tuhan aku nggak mau gereja lah hari ini. Toh juga di gereja nggak percaya sama keberadaanmu. Lalu Tuhan bilang, kau harus gereja. Untuk apa Tuhan? Mereka hanya formalitas saja. Pokoknya kau ke gereja, aku akan menyatakan kepadamu sesuatu. Oke, aku ke gereja. Dia datang ke gereja, duduk paling belakang. Sekarang,
lihat urutan ibadahnya apa sekarang. Lalu kata Tuhan, apa sekarang? Giliran apa sekarang? Lalu anak Tuhan itu bilang, oh Tuhan sekarang mau tampil kor, paduan suara. Oke, dengarkan kata Tuhan. Dari belakang dia sudut-sudut. Lalu tampil begitu rupa, pakai baju seragam. Sudah dilatih berminggu-minggu kor ini. Suara 1, 2, 3, 4. Ama ina. Dirijennya juga bagus sekali. Wah. Coba dengarkan ya. Kata Tuhan, siapa orang itu? Dengarkan. Lalu, ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Gemuruh. Wah. Apa kau dengar kata Tuhan? Wah, ini kor yang luar biasa Tuhan. Oh, luar biasa ya menurutmu ya? Iya Tuhan, luar biasa. Tidak ada yang false. Tapi tadi penyanyi kita ada false tapi diurapi Tuhan. Diurapi Tuhan. Ini nggak ada yang false. Oh begitu ya? Itu kan masih bait pertama. Coba dengarkan bait kedua. Dengarkan. Oh, wah tetap masih bagus Tuhan, luar biasa. Nah sekarang dengarkan seperti aku mendengar kata Tuhan. Lalu Tuhan ubah pendengarannya seperti pendengar Tuhan. Dengar, tak sekejap mata. Udah kau dengar? Indah menurut telinga manusia, tetapi bagiku seperti sebuah keributan. Karena apa? Tidak berasal dari hati. Nyanyiannya tidak berasal dari hati. Nyanyiannya tidak memuliakan namaku. Nyanyiannya hanya menekankan kemampuan suaranya saja. Ternyata suara pujian dari hati itu indah di hadapan Tuhan. Walaupun terkesan false. Tetapi sebagus-bagusnya sebuah lagu itu bagaikan keributan di hadapan Tuhan. Karena tidak sampai di hadapan hadirat Tuhan. Itulah yang ingin kuperlihatkan padamu. Bagaimana cara pendengaranku dan pendengaran manusia. Makanya mulai hari ini pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Kata Tuhan. Oh begitu, itu pelajaran yang kau berikan. Kata anak Tuhan itu. Iya. Sekarang satu lagi katanya. Sekarang habis nyanyi apa? Oh, pendeta sedang menuju mimbar. Dengarkan khotbahnya. Saudara-saudara yang kekasih. Dia gaya pidatonya luar biasa. Pendahuluannya bagus, ilustrasinya bagus. Jalan sana, jalan. Wah, itu pengkhotbah yang bagus Tuhan menurut aku. Gaya homiletiknya, gaya khotbahnya bagus. Oh, menurutmu begitu kata Tuhan. Sekarang dengarkan seperti aku mendengar. Lalu Tuhan ubah pendengarannya seperti Tuhan mendengar. Apa yang terjadi? Wah, seperti kuda meringkik Tuhan. Nah itu. Beda kan? Kata Tuhan. Kok bisa Tuhan? Ya karena yang dia mau, ya bagaimana metode berkhotbah, bagaimana gaya pidato yang bagus. Dia tidak mengerti pikiranku. Dia tidak mengerti pesan-pesan yang akan kusampaikan. Makanya kau dengar seperti itu. Artinya adalah ketika kita mendekat pada Tuhan, perspektif kita diubah oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Sudut pandang kita terhadap masalah diubah oleh Tuhan. Sudut pandang kita tentang berkat yang kita terima diubah oleh Tuhan. Lalu kita melihat perubahan dari kebingungan menjadi keyakinan. Ada sebuah perubahan, ada sebuah peralihan. Makanya kita semua diminta segera dekat dengan Tuhan. Karena saudara akan banyak pertanyaan. Saudara akan meneteskan air mata. Tapi air mata bukan pada tujuannya. Bukan untuk peningkatan kerohanian saudara. Bukan untuk jiwa-jiwa. Tapi hanya untuk bersaing dengan orang lain. Yesus Tuhan, pasu-pasu.
Ada lagi lagu apa namanya? Kalau engkau berkati lain, beri saya juga. Apa lagunya itu ya? Orang lain kau hampiri, orang lain kau berkati, beri saya juga. Artinya, mulai leko hal Tuhan, lembat tong tua udah. Apalagi nggak melayani, apalagi nggak sungguh-sungguh, apalagi singers, sorak lah, hal lembat ada tua udah. Apalagi rajin doa tu gereja seminggu, ibadah rayon pero doau. Mangapian tu berkat ni halak. Tapi orang yang mengenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, dia punya perspektif yang berubah. Amin. Ya. Terakhir supaya selesai ya Bapak Ibu. Ini keluarga tinggal di rumah sederhana. Yang ketiga, kita lihat ayat 23 sampai 28. Kita melihat di sana, jika kita mendekatkan diri pada Tuhan, kita menemukan kepuasan sejati. Kita menemukan kepuasan sejati. Apapun yang Bapak tambahkan kepada diri saudara, Bapak Ibu tambahkan. Bapak Ibu berpikir, kalau ini tambah kepadaku, aku puas. Kalau ini tambah kepadaku, aku puas. Kalau aku bebas dari kontrakan, Tuhan kasih rumah, aku akan puas. Belum tentu. Kalau aku sudah tinggal di rumah, aku akan tenang-tenang dan aku tidak memikirkan kontrakan lagi, aku akan puas. Belum tentu. Nah, kalau sudah punya rumah, aku akan tambah ini, tambah ini, tambah ini, aku akan puas. Aku tidak minta apa-apa lagi sama Tuhan. Belum tentu. Kepuasan yang sesungguhnya itu ketika kita membuat Tuhan, menemukan Tuhan. Kehadiran Tuhan yang terus menyertai. Penyertaanmu sempurna. Makanya Musa berkata, Tuhan, kalau engkau tidak menyertai kami, jangan suruh kami pergi. Karena apa artinya sebuah perjalanan tanpa penyertaan Tuhan? Tapi kalau engkau menyertai kami, kemanapun kami mau pergi. Penyertaan Tuhan itu yang terutama dalam hidup kita. Lalu yang berikut adalah Tuhan sebagai sumber hikmat dan bimbingan. Tuhan sebagai harta terbesar. Ayat 25 dikatakan di sini, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ketika Tuhan menjadi keinginan kita, saudara mendapatkan kepuasan sejati. Sejati artinya sebenarnya. Kepuasan sebenarnya itu hanya ketika kita bersama dengan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Henok, itu yang dilakukan oleh Nuh. Jangan sampai kehilangan hubungan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lalu yang berikut, Tuhan sebagai kekuatan dan warisan kekal kita. Dialah warisan kekal kita. Kemudian yang terakhir ayat 28. Dekat dengan Tuhan adalah pencapaian tertinggi. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya aku menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya. Oh haleluya. Hanya melekat dengan Tuhan, saudara mendapatkan kepuasan sejati. Itu yang dialami oleh Asaf. Makanya nyanyian, tiada yang kuingini di bumi hanya kau, tak kuandalkan kekuatan. Kalau kita sudah berjumpa dengan Allah, melekat dengan Allah, apa lagi? Tuhan akan tolong pasti kita. Tuhan akan berkati pasti kita. Tuhan akan pelihara pasti kita. Amin Bapak Ibu. Pemain musik silakan datang ke depan. Kita nyanyikan nyanyian ini.